apa kabar? Apa kabarnya Pak? Gimana, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini yang kedua kalinya ya kita mereview mesin cetak Heidelberg Speedmaster. Yang ini kelihatannya berbeda Pak. Ini berbeda ya. Kalau dilihat seperti ini, ya dilihat tampak seperti ini adalah orang akan bilang ini adalah mesin CD 102. Iya. Tapi ini adalah mesin CS 192. Nah, memang secara physically, secara body itu adalah mesin 102 yang kita downsize. Tapi secara body semuanya sama dengan CD 102. Mungkin kalau nggak tanya atau nggak ngeliat labelnya, pasti orang akan bilang ini CD 102. Nah, secara spesifik dengan 102, aparat-aparatnya apakah ada perbedaan? Dari mulai aparat sama, roller sama, delivery sama, presenter sama, hanya di bagian silinder partnya, body silindernya sama. Body silinder tetap sama, cuma di bagian pinggirnya kita trap. Oh, oke. Tapi secara body silindernya kita nggak berubah. Jadi ini mesin ini satu keluarga dengan CD 102. Jadi pembuatan silindernya bersamaan. Hanya ketika untuk TS di bagian pinggir body silinder platnya yang kita kurangkan. Yang lainnya semua sama. Bearing semua sama. Transfer semua sama. Mau dibilang ini adalah ini untuk mengambil market komersial, tapi bisa juga packaging. Yang kalau sekarang ini, kalau kerjaan cuma yang 60 kali 80, 60 kali 90, buat apa beli 102? Bapak 20% platnya save per tahun. Jadi kan harga plat sekarang 1000, ya dia jadi cuma 800 dikali sebanyak berapa setahun berapa meter square plat yang akan digunakan. Jadi memang ukuran ini menghemat dari segi bahan baku dari juga segi bahan baku. Kalau memang main di packaging, let's say kita main rokok kan rata-rata main di 60-80. Ini lebih efisien. Oke. Ya, lebih efisien. Nah, ini sendiri dibangun di Jerman atau di Cina, Pak, untuk plannya? Ini adalah di-assembling di China. Memang TS92 semua di-assembling di China. Walaupun untuk diekspor ke Eropa, Amerika juga tetap di-assembling di China. Nah, ini pertanyaan menarik, Pak. Mungkin dari berbagai orang ingin mengetahui ya tentang perbedaan spesifik antara Heidelberg yang diproduksi di Jerman dengan Heidelberg yang diproduksi atau di-assembling di China. Ini apakah ada perbedaan nggak, Pak? Secara teknikal nggak ada perbedaan. Karena semua frame, semua body, semua part dikirim dari Jerman. Termasuk gripper. Gripper itu kan dalam satu bar itu harus sekitar 28 gripper bar yang kecil-kecil. Nah, itu dari Jerman udah utuh, sudah dirangkai. Jadi hanya assembling point di China, tidak ada pabrikasi. Memang ada kandungan lokal, misalkan kandungan lokal ini misalkan footstep ini kandungan lokal, itu dibuat di China. Bahkan untuk mesin-mesin dari Jerman pun juga dibuat di China sekarang. Atau body beberapa bagian body itu kita pen di China. Tapi kalau untuk semua dari elektronik, roller, semua dari Jerman. Nah, berarti sekarang semua sama. Ya. Yang nggak sama mungkin di sisi price, apa ya? Ya, dari sisi price kita akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena tingkat cost untuk production dari sisi labor kan lebih kecil dibandingkan dengan Jerman. Makanya selisihnya nggak banyak. Oh, gitu ya. Selisihnya nggak banyak. Nah, tadi saya sempat memperhatikan beberapa aparat yang mungkin di versi lama nggak saya lihat ini seperti ada jaring-jaring ini, lalu ada sensor-sensor begitu banyak. Ini adalah non-stop delivery. Jadi operator tidak perlu memberhentikan mesin ketika dia akan mengganti meja. Ya, sementara untuk yang sensor ini adalah kita bilangnya WBA. Jadi dia untuk mendetektor kalau ada benda atau orang masuk ke kolong. Kenapa? Untuk menjaga ketika dia masuk, ya, dikhawatirkan ada jatuh dari mesin, dia bermasalah. Jadi ini memang standar Europe dan kita wajib mengikuti ini. Dan ini ada dari sisi OS, DS, dan delivery. Semuanya memang menggunakan WBA. Dan itu tinggal kita rilis aja. Kalau udah selesai kita tinggal rilis. Ya, ini tinggal rilis. Ini rilisnya untuk rilis. Oke, jadi memang di sini begitu banyak kecanggihan ya. Autonomous itu mungkin di sini ya letaknya. Salah satunya ya. Tapi kalau memang secara prinsipal mesin ini memang benar-benar sama dengan CD 102, hanya ada beberapa bagian memang yang rollernya pun, roller airnya pun sama. Hanya roller tintanya aja yang kita cut. Nah, ini saya lihat ada aparat delivery yang cukup panjang ya. Boleh. Ya, ini delivery-nya
X2 delivery. Ya, X2 delivery. Ini X1 delivery. Jadi ini adalah dryer, terus ambient air, baru delivery. Sebetulnya lebih pendek dibandingkan dengan CD102. CD102 kita punya 3 pilihan, punya X1, X0 atau X2. Untuk yang untuk yang CS92 kita pakainya X1 dan itu nggak ada masalah. Ya karena kita sudah menggunakan DryStar 3000 sehingga output dryingnya lebih powerful dibandingkan yang model sebelumnya. Jadi dengan slot yang lebih pendek, ini dia dengan proses pengeringan cukup cepat. Nah, dari rangkaian ini ada UV coating ya, terus di sini ini ada water based coating. Water based Ya, water coating. based. Karena mesin ini bukan mesin UV. Oke. Ya, ini adalah mesin konvensional, jadi ada water based. Kalau untuk UV dia bentuknya beda atau gimana? Kalau UV semua sama bentuknya, hanya ada sekitar 1.500 part yang kita ganti yang resisten terhadap UV. Oh. Misalkan gripper, selang-selang, terus roller, side frame dan segala macam itu kita ganti untuk UV prepare. Karena UV itu kan gampang berkarat pencucinya, makanya harus di prepare. Mesin ini ketika bicara awal kita bisa prepare di awal kalau memang mau kita siapkan. Misalkan pompanya kita buat 2, rollnya kita bikin yang hybrid. Bisa. Tapi memang pada dasarnya mesin UV nggak UV itu dari ini nggak kelihatan, tapi dari fungsi dari panelnya baru yang kelihatan. Oh, ada lampu UV-nya gitu kan. Dan slotnya pun sama. Jadi nanti ketika jalan UV dia slotnya dicabut diganti dengan yang IR. Ya, ini adalah CS92 pertama ya di Indonesia. Pertama di Indonesia. Walaupun kita pertama kali rilis tahun 2015 ya. Cuma kita baru ini. Memang awalnya segmen ini kan untuk segmen komersil. Apa CS artinya apa sih? Komersil. Jadi untuk komersil, untuk buku. Jadi kalau buku majalah kan main di 60, 86, 60, 90. Nah itu memang mainnya di situ. Kalau majalah A4 kan pas 9 halaman. Nah makanya dia arahnya ke sana memang untuk komersil. Tapi kita juga tetap melayani untuk mesin-mesin yang dilarikan ke packaging. Contohnya dalam hal ini adalah untuk mencetak packaging rokok. Rata-rata packaging rokok walaupun pakai 102 tetap nyetaknya seukuran ini. Ya, customer kita yang menggunakan CD102 tetap size-nya rata-rata segini. Karena yang namanya mesin die-cut rokok rata-rata segitu dia punya. 16 atau 20 tergantung mock-up-nya ada berapa. Ya, ini secara bodi pun sama, ya. Secara bodi ini tidak ada perbedaan antara CD102 dengan CS92. Nggak ada beda. Oh, tapi saya nggak menemukan barrier seperti yang saya lihat kemarin di CX. Mungkin nggak terlihat ya, kan ini lebih kecil mesinnya. Mesinnya kayak lebih kecil. Sebetulnya sih ada semua. Oke. Ya. Ini juga kayak seperti autoplate juga standar, ya kan. Terus semua penyimpanan di presenter semua sama dengan CD102. Jadi kalau boleh kita bilang, ya kalau kan tadi saya bilang kalau mesin ini diberdirikan tanpa dikasih tahu ini CS, orang nggak akan tahu kalau ini CD102. Oke. Ya. Ini adalah preset flash feeder. Preset flash feeder itu adalah preset yang kita bangun untuk semua mesin Heidelberg A1, CS, CD, CX, XL semua sama. Jadi sekarang kita hanya punya satu feeder, di mana feeder ini feeder yang boleh dibilang the best feeder in the world. Ya, kalau kita bisa lihat di sini, kalau yang biasanya kan yang angkat 2, lempar 2. Sekarang yang angkat ada 1, 2, 3, 4, yang lempar 5. Jadi kertas benar-benar stabil, steady. Begitupun pengaturan sangat mudah. Ya tidak terlalu banyak perubahan-perubahan, cuma untuk miring-miring. Kenapa? Karena dia memang dibuat sangat stabil. Dan ini maintenance-nya pun sangat gampang. Jadi tinggal dikeluarkan yang sini, keluarkan, udah selesai. Kalau yang model lama kan bisa dicopot-copot semua selang, ini nggak perlu. Nah, jadi proses pelemparan kertas, begitupun angin di bagian samping sini. Ya, ini di bagian samping memastikan bahwa angin benar-benar supply ke kertas itu benar-benar maksimum. Kalau misalkan ada customer yang membeli kertas yang udah jadi, nggak perlu disisir lagi langsung masuk, nggak ada masalah di sini. Rata-rata kalau rokok-rokok itu rata-rata kertasnya udah jadi, tinggal dimasukkan.
Nah, ini kita pakai sensor. Sensor ini memastikan bahwa kertas akan selalu posisi senter tengah. Walaupun operator masangnya salah, miring-miring, tetap pada saat masuk dia akan lurus. Kita kembali ke sini bahwa Kalau ini pasti buka nih. ya. Dia nyala nggak? Apa ada sensornya? Oh, ini enggak. Oh, ini hanya untuk apa? Ini hanya untuk memberikan kesehatan buat operator agar debu kertas nggak lari ke muka. Oh. Nah, jadi kita tutup gini, tujuannya apa? Tujuannya agar debu kertas hanya ada di sana. Lihat banyak debu kan nggak kelihatan tiba-tiba masuk dalam, ya kan? Faktor kesehatan Ya. juga diperhatikan. Ya. Kalau dari sini adalah kita menggunakan single belt. Single belt itu benar-benar tidak ada setelan adjustment manual. Operator begitu masukkan panjang, lebar dan tebal bahan cetak, maka semua settingan angin dari mulai size, angin feeder, angin sidelay, angin frontlay semua disetting otomatis. Ini hanya untuk kalau ada perlu di-adjust. Karena kan kertas cukup bermacam-macam. Kalau ada yang perlu adjust di sini, tapi bisa dilihat dari tadi pagi operator nggak pernah main ini. Jalan. Semua sudah tersuplai di sini dan feeder ini mirip dengan mesin-mesin kita yang lain. Yang tadi saya bilang bahwa sekarang Heidelberg hanya membuat satu jenis feeder untuk semua tipe. Jadi secara mekanikal mesin feeder ini bisa jalan 18.000 speednya. Kenapa? Karena dia adalah feedernya XL 106 yang jalannya 18.000. Jadi benar-benar udah otonomik ya. Betul. Dan Nah, ini kalau zaman dulu ya, kita kadang ada orang operator yang mesin lagi speed sambil nyetel, itu nggak ada ya kayak gitu. udah nggak ada lagi Udah sekarang. nggak ada Karena zaman sekarang gini, boleh speed, kok ada Heidelberg speed cuma 15.000 ya, tapi sekarang kita lebih memaksimalkan dengan ProMan, dengan Freenet Production Manager agar semua data yang akan dicetak di mesin cetak sudah terkirim ke sini sehingga operator nggak terlalu banyak setel. Jadi tujuan kita adalah yang kita bukan main di speed untuk speed, anggaplah speednya saya lebih dari 15.000, tapi kalau berhenti ya buat apa gitu kan. Sekarang yang paling kita lihat untuk job sekian aja, ini udah job yang kedua. Dalam kita aja belum ada 10 menit bicara kan, ini udah job yang kedua. Udah naik job kedua, warna udah dikirim, mereka register udah siap. Ya, tinggal nge-adjustment tuning untuk color aja. Karena kebetulan ini dia cetaknya pakai fancy wafer yang kadang-kadang cetakan pertama sama yang 5 menit kemudian beda. Karena dia daya serapnya cukup tinggi. Ya. Wah, menarik sekali ya. Ya, jadi memang kalau boleh kita bilang mesinnya lah memang diambil dari platformnya CD102. Oke. Ya. Yang kita tahu bersama CD adalah backboardnya Heidelberg ya CD102. Seringkali di teman-teman yang menonton video YouTube Ring Graphic Channel itu selalu menanyakan harga. Mungkin Pak Jaya bisa sebutkan, ya nggak perlu angka tepatnya, kisaran Tergantung berapa sih? spesifikasi ya sebetulnya ya. Oke. Tinggal kontak kita akan, karena spesifikasi antara mesin 1, mesin 2, customer 1, customer 2 akan berbeda. Tergantung spesifikasi. Misalkan ini dia pakai quarter, ya kan, pakai ink temperature control, pakai non-stop feeder, pakai non-stop delivery kan beda. Nah, kan ada customer, Pak saya nggak perlu pakai non-stop feeder, non-stop delivery, nyatakan cuma 5.000, ya kan, dia bisa susun sendiri tanpa ada non-stop feeder, itu kan bisa mengurangi. Makanya secara pricing kita, secara physically mungkin sama, tapi secara fungsi dan secara option-option yang ada di dalam beda-beda sih mas. Tapi memang sudah standarnya packaging ya, non-stop feeder wajib, ya kan, non-stop delivery wajib, ya kan, ink temperature control wajib, auto plate ya wajib, ya kan. Memang itu juga jadi sudah standar gitu kan. Auto plate kita kan cuma 0,50 sekitar 50 second per plat per masangnya gitu. Nah, di mesin sebelumnya mungkin nggak ada ini misalkan, nggak ada ini ya. Ini adalah untuk speaker untuk bisa ngobrol dengan orang depan karena mesinnya cukup panjang 16 meter. 16 meter itu cukup panjang, makanya diperlukan itu jadi nggak usah teriak-teriak, dia tinggal bilang sini. Padahal mesin ini kalau feeder sudah oke, nggak perlu ditunggu juga jalan. Nanti bisa lihat ketika teman-teman yang di depan jalan kan, ini orangnya udah nggak ada, dia udah siapkan, udah setting bener, dia tinggal jalankan dari depan. Yang di sini bisa udah nyiapin lagi bahan baku yang berikutnya. Kita juga pakai preloading, tujuannya agar setiap sebelum mesin jalan dia sudah menumpuk kertas yang akan dicetak. Nah, oke, dengan segala macam kecanggihan dan otomatisasi ini, mesin ini idealnya berapa operator? Satu operator, 2 asisten. Satu operator, 2 asisten. Atau satu operator, 1 asisten, boleh. Tapi kalau satu, kenapa 2? Satu benar-benar memantau bersama dengan operator. Just in case operator sakit dia bisa jalan. Oke. Yang satu koordinator untuk loading, loading paper.
Nah, kalau dia terkoneksi dengan polar system, misalkan kan nggak perlu ada loading, nggak perlu ada yang ngocok-ngocok lagi kan, langsung masuk. Jadi rata-rata umumnya 2. Di sini Andre lihat ada dua, satu di belakang, satu di depan. Nanti diputar. Tujuannya apa? Ketika operator utama nggak masuk, dia bisa menjalankan. Dan sama seperti yang lain, mesin ini juga bisa menyimpan 5.000 job di dalam memori. Sehingga kalau bicara packaging seperti ini kan rata-rata jobnya rutin kan, itu lagi, tinggal panggil. Settingan sudah tersetting, angin sudah tersetting, air sudah tersetting, dan jauh lebih cepat preparationnya. Dan kita standarkan sekarang semua mesin kita terkoneksi dengan kita bilangnya Heidelberg 4.0, di mana kita bisa membantu seberapa besar tingkat produktivitas mesin customer per bulan, per 2 bulan, per 6 bulan kita bisa lihat. Tapi dengan catatannya, dengan izin dari customernya kita bisa download, kita bisa lihat berapa jam yang kepake, berapa waste-nya, berapa waktu yang terbuang oleh kerjaan-kerjaan yang di luar cetak, berapa waktu nyuci, semua udah dihitung dalam bentuk pie chart. Jadi customer nggak perlu lagi bikin grafik-grafik lagi, karena hasil dalam bentuk grafik. Dia bisa langsung lihat berapa efisien dia per bulan, dan kita bisa bantu. Dan itu adalah sudah tersandar dengan kita, semua mesin kita yang di atas 2008 itu sudah terkoneksi dengan kita bilangnya Heidelberg 4.0. Nah, kita punya agreement dengan customer bahwa tidak akan kita download sebelum customer yang meminta. Karena itu adalah haknya customer untuk tidak diekspos, karena itu adalah datanya mereka. Tapi kalau mereka punya Pressroom Manager, ProMan, dia bisa download sendiri dengan tools itu. Ya, kita bisa bantu. Jadi kita yang mau pakai ProMan, nggak pakai ProMan pun kita bisa bantu untuk support. Kita bisa berikan setiap 2 bulan atau setiap sebulan. Ini loh reviewnya. Customer nanti tinggal adu data customer di lapangan dengan data yang, karena dia koneksi ke prepressnya itu, ke ProMan-nya itu atau ke Production Manager-nya itu biner. Jadi kalau nyetak dia keluar 1, kalau nggak nyetak 0. Jadi hitungan cuma itu aja. Kapan dia bisa mengetahui yang mana waste, yang mana yang good seat? Yang waste itu ketika lagi nyetak, counternya dimatikan. Maka dia akan dibuang sebagai waste. Misalkan, oh tiba-tiba operatornya lupa nih, counternya nggak nyalakan, ya itu dianggap waste semua secara, tapi kan aktualnya kan enggak. Itu untuk memisahkan. Ya. Jadi sesuai dengan motonya Heidelberg ya. Ya, memang kita tetap punya konsep bahwa ini adalah easy to operation. Operator tetap dianggap pekerjaan nyetak itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena semua sudah disupport, semua sudah dikoneksi, sehingga untuk mendapatkan cetakan yang bagus, yang produktif. Karena sekarang gini, kita sudah tahu harga cetak, harga kertas naik, harga tempat naik, operator naik, semuanya naik. Tapi cetakan sebisa mungkin turun, sehingga customer kita sulit bergerak. Nah, satu-satunya cara untuk bergerak memenangi kompetisi adalah dia harus kerja efisien. Se-efisien mungkin. Dari situlah dia bisa berkompetisi dengan yang lain. Karena kalau bicara cetak, semua bisa cetak. Tapi kalau misalnya nyetak yang bagus, nyetak yang terstruktur, nyetak yang waste rendah, dan nyetak yang benar-benar bisa diterima di market, ya nggak semua pemain bisa. Ya mau nggak mau, teknologi adalah sebagai satu solusi untuk menjawab tantangan zaman. Ya. Satu pertanyaan terakhir nih. Ya. Kemarin kita udah bahas beberapa unit ya untuk mesin CX75, lalu saat ini CS92 baru 1 unit. Tapi secara totali selama 1 tahun atau lebih dari itu, Heidelberg sudah install berapa unit dari berbagai varian? Dari berbagai varian sih rata-rata kita sekitar 10-an ya. Udah puluhan ya? Sekitar 10 unit? 10 unit ya, sekitar 10-an per tahun. Per tahun udah 10 unit, luar biasa. Ya, kita negara kecil, targetnya nggak tinggi ya. Nggak tinggi aja udah 10 unit. sekitar 10 unit. Kalau nggak lagi COVID bisa grow terus ya? Oh, kita COVID malah tetap, Pak. Oh, iya. Nggak ngaruh ya berarti? Ya, masih rezeki ya. Tapi memang itu kan, kalau rezeki itu kan memang udah bukan urusan kita lah. Tapi kita sebagai pemain atau sebagai manusia kan wajib berusaha, wajib membuat platform, membuat simptom sehingga berjualan itu atau mesin itu benar-benar memberikan benefit. Karena kita tidak pernah berbicara harga di depan. Kita selalu bicara benefit. Karena segala sesuatu kalau ada harga pasti kan ada benefit. Kalau harganya tinggi, at the end benefit rendah buat apa? Boleh kita bilang, kita ini bukan berarti kita mau menyombongkan diri, enggak. Mesin kita, oke, mungkin harganya sekitar 30-40% lebih mahal. Tapi secara produktivitas, secara
lembar secara cost per lembarnya kita lebih murah. Kenapa? Karena mesin kita rata-rata, Damar, dari mesin yang 10 tahun, tahun 2010 cari di market di internet berapa? 250 juta misalkan. Mesin yang ya kita nggak sebut brand, mesin yang lain mungkin 100-150 juta misalkan. Harga cost untuk beli mesin itu dibagi dengan jumlah total dragnya, at the end kan harga kita per lembarnya kan jadi lebih murah. Per lembar seatnya lebih murah. Kenapa? Karena 250 juta dibagi investasi dibagi 250 juta. Jadi per lembar cost per lembarnya lebih murah. Lebih murah. Tapi kalau udah harga mesin, debok mahal gitu kan. Iya. Tapi begitu jalan, begitu dia produktif. Bisa sampai 10 tahun, dia masih tetap produktif. Nah, tinggal dibagi aja. 250 juta, bisa 10 tahun dibagi dia ketika beli berapa. At the end harganya boleh kita bilang, kita boleh mesin lebih mahal, tapi cost production kita lebih murah. Luar biasa nih penjelasan dari Bang Jaya Atmaja, Product Manager Heidelberg. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya memberikan kami informasi dan pengetahuan tentang mesin offset ini, Bang. Kita sangat terbuka, terima kasih sudah mereview, karena memang ya di era sosial media seperti ini kita perlu dengan review-review seperti ini untuk melihat bahwa how produktif we are lah. Oke guys, demikian review Print Graphic Channel tentang Heidelberg Speedmaster CS92. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, bye.